Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, atau lebih dikenal dengan UM Tapsel, berdiri pada tanggal 15 Juli tahun 1983. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Desi Mariani Purba, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, NIM 23011000010. Saat ini saya mengajar di SMPS Kananduri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada kelas 91 mata pelajaran PPKN materi dinamika perwujudan Pancasila. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran kedepannya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian dan terima kasih. Stand up, please. Keep reading to teacher. Good day, Miss. Good day too. Sit down, please. Let's pray. Thank you, God, for our blessing. In this morning, we will start on ourselves. Please give us intelligence, social qualifications, ability, and officer. Only to God we pray and give thanks. Amen. Amin. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik, sehat, semangat, luar. Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Oke, kita berjumpa lagi pada hari ini, pada siang ini, untuk materi kelanjutan kita seperti biasanya. Baik, ya. Sebelum saya mulai, ada yang absen, Nak? Ada yang tidak hadir pada hari ini? Sudah hadir ya? Hadir semua ya, baik. Kita akan mulai materi kita. Adapun tujuan dari materi hari ini adalah agar anak Miss dapat menelaah apa arti nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tujuan materi pada hari ini untuk mengetahui, menelaah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Enak ya? Hari ini judulnya tentang penerapan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Ya. Siapa yang masih ingat isi Pancasila? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, semua masih ingat isi Pancasila. Jadi materi hari ini masih berhubungan dan terus akan berhubungan dengan materi-materi yang selanjutnya, khususnya tentang Pancasila. Panca berarti 5. Iya, 5 dasar atau 5 sila. Seperti kegiatan yang minggu lalu, ya. Kegiatan kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini, kita akan mengerjakan tentang proyek kembali. Tentang proyek. Hari ini adalah pembuatan tentang proyek mading. Proyek mading dari sila, dari nilai-nilai Pancasila. Baik sila pertama maupun sampai sila kelima. Dari kegiatan pada hari ini, saya akan menilai anak didik Miss semua. Apa saja penilaian yang akan saya lakukan? Yang pertama ada penilaian sikap, ya, pengetahuan, keterampilan. 3 nilai ini akan saya nilai
kepada kamu masing-masing maupun kelompok. Tapi sebelum kita mulai materi kita hari ini, biasanya ada 3 persyaratan ya. Kalau kita mau melakukan kegiatan atau sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita. Siapa yang masih ingat? Apa saja kesepakatan dalam kelas? Oke, silakan Nak. Yang pertama, tetap menjaga kebersihan. Menjaga Yang kebersihan. kedua, jika ingin ke kamar kecil, izin terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jika ingin bertanya, angkat tangannya. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Baik sekali ya. 3 kesepakatan kita. Baik, saya akan mulai materi pada hari ini. Saya akan menunjukkan kepada kamu sebuah video. Dari video ini silahkan kamu analisis nanti. Ya, Nak? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap tenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. Singkat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Dari video yang sudah saya sampaikan atau saya pertontonkan pada hari ini, analisis apa yang bisa kamu temukan? Atau pertanyaan apa yang bisa kamu munculkan dari video ini? Silakan. Oh, silakan, Nak. Kenapa kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menghormati agama yang lain? Ya, bagus sekali ya. Kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghormati agama yang lain? Kenapa? Kira-kira ada yang bisa menjawab, Nak? Ayo, silakan. Kenapa? Agar tercipta kerukunan, agar tercipta kerukunan, agar tercipta kedamaian, ya, agar tercipta toleransi yang tinggi, maka kita harus menghormati agama lain.
Sehingga jangan sampai terjadi konflik SARA. Oke, sudah ya nak ya? Ada lagi? Miss, saya mau bertanya. Ya, silakan, Nak. Setiap kegiatan khususnya contohnya itu dalam pemilihan ketua kelas kita harus bermusyawarah. Oh, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu. Iya. Kenapa, Miss? Kita harus bermusyawarah agar tercapai kebulatan suara. Ya. Kalau kita tidak ada musyawarah, apa yang terjadi, Nak? Mungkin terjadi ketidakadilan. Ya, mungkin tidak terjadi ketidakadilan. Itu makanya kita perlu melakukan musyawarah. Ya, hal yang terkecil pemilihan ketua kelas. Baik. Kita lanjut ya, Nak ya. Setelah kamu menganalisis, saya akan menunjukkan pada kamu PPT tentang dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila. Silakan baca, Nak. Dinamika perwujudan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis dan menentukan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Menyajikan hasil-hasil analisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Analisis ya. Sejarah lahirnya Pancasila. Ya, masih ingat PPKI? Apa kepanjangan PPKI? Good, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Maka setiap tanggal 1 Juni kita peringati hari kelahiran Pancasila. Yang kedua, perkembangan ideologi dari masa ke masa. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah singkat tentang Pancasila, salah satunya adalah dari bukan BPUPKI. Peran Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Mari kita baca bersama-sama. Toleransi. Pancasila mendorong terciptanya masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan. Keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam menyediakan akses yang adil pada pelayanan dan keadilan sosial bagi semua warga negara. Kerjasama. Pancasila mendorong terciptanya kerjasama yang baik antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Bagaimana penerapan Pancasila? Kamu bisa perhatikan, toleransi beragama. Yang kedua, demokrasi. Apa contoh demokrasi, Nak? Yang booming, yang akan mau booming sekarang? Pemilu. Yes, good. Pemilu. Demikian materi saya dari PPT pada siang hari ini. Dari PPT yang saya sudah tampilkan, analisis apa yang bisa kamu temukan atau pertanyaan apa yang bisa kamu munculkan dari PPT yang saya sudah tampilkan pada siang hari ini? Ya, yes, silakan, Nak. Mengenai tentang tantangan dan hambatan dalam menerapkan Pancasila. Oh iya, Saya ingin bertanya, apa sih contoh penerapan dari kontroversi interpretasi? iya. Contohnya itu, Nak, konflik. Kenapa bisa terjadi konflik SARA? Karena perbedaan persepsi penerapan Pancasila. Kenapa bisa terjadi konflik agama, Miss? Ya, pelarangan untuk beribadah karena perbedaan persepsi. Padahal yang kita tahu, ya kan, Indonesia membebaskan ya pasal 29, kebebasan dalam beragama, tidak ada pelarangan. Ya, mindset pemikiran masyarakat itu yang membuat kontroversi terjadi. Kalau tidak, Indonesia dalam Undang-Undang Dasar ada kebebasan pasal 29. Oke, Nak, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sebenarnya, Miss, apa sih fungsi dari demokrasi itu? Iya, apa sih, Miss, fungsi dari demokrasi itu? Demokrasi itu kan kita sudah ketahui, nah ya, pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dengan adanya demokrasi ini adalah tujuannya apa? Memajukan rakyat. Ya kan? Memajukan rakyat, menghindari konflik. Salah satu demokrasi yang akan terlaksana sekarang ini adalah pesta demokrasi. Apa itu, Nak? Pemilu. Ya, kita lakukan itu sekali dalam jangka waktu 5 tahun untuk menentukan siapa yang akan memimpin bangsa kita ke depan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depannya siapa. Jadi fungsi demokrasi itu akan mengarahkan bangsa Indonesia mencapai visi dan misi tujuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Alinea? Good, alinea keempat. Baik. Ya. Dari materi hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Proyek apa, Miss? Ya. Proyek tentang nilai-nilai Pancasila. Ya. Oke. Ini adalah contoh. Ya. Hari ini kita akan membuat mading. Ini adalah contoh mading yang akan kita buat pada siang hari ini. Contoh madingnya agak kecil ya, Nak. Ya nggak apa-apa ya. Ini adalah contoh mading. Sebelum kita melaksanakan kegiatan proyek kita, silahkan kepada anak didik kami untuk ke kelompoknya masing-masing. Ke kelompok yang kita sudah tentukan minggu yang lalu. Silahkan berdiri. Baik, sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Sebelumnya, dengarkan arahan dari saya. Kita akan dibagi atau sudah dibagi ya. Ini udah ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama, mading sila ke-1. Kelompok kedua, mading sila kedua. Kelompok ketiga, mading sila ketiga. Kelompok keempat, mading sila keempat. Dan kelompok kelima, mading sila kelima. Ya? Baik, sudah ya? Paham ya? Kamu kerjakan tugas proyek pada hari ini dengan kreativitasmu masing-masing. Ya, sudah ada lem, sudah ada pewarna, gunting yang akan mendukung kamu mengerjakan proyek pada hari ini. Sudah? Bisa paham ya, Nak ya? Paham semua? Baik. Dengarkan saya kegiatan proyek pada hari ini. Berapa menit? Waktunya kita buat 30 menit bisa? Sepakat? 30 menit aja lah Bang ya, kita buat ya. Baik ya, sepakat ya? Oke, selamat bekerja, silahkan. Selama 30 menit kamu kerjakan tugas proyek kamu ya. Membuat lambang sila. Ya. Kamu bisa membuat lambang silanya di situ. Kemudian menuliskan hak dan kewajiban atau makna sila. Ya. Kemudian silakan hiasi mading kamu dengan kelompok kamu dengan sekreatif mungkin. Ya. Silahkan kerjakan. Mading kamu sekreatif mungkin. Kerjasama yang baik ya, Nak ya. Kalau butuh ada Nak? Kalau butuh ya. Boleh, kamu boleh pergunakan HP kamu.
Ya, boleh, silakan. Yang bawa alat media HP-nya, silakan. 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 Ya, cari referensi boleh bagi yang bawa HP. Baik, sambil kamu mengerjakan tugas proyek kamu, saya akan membagikan kepada kamu LKPD. Kamu kerjakan ya nak ya. Kerjakan LKPD-nya, jangan lupa. Ya, ini LKPD-nya nak ya, jangan lupa ya. Nanti ya. LKPD-nya kamu kerjakan sambil kamu sembari mengerjakan tugas proyek kamu. Saya akan ya memonitoring dan memberikan penilaian kepada kamu pada saat kamu bekerja kelompok. Ya, di LKPD nak, di dalam LKPD ini kamu tuliskan. Ya, ada pertanyaan situ, apa kendala-kendala yang kamu hadapi? Ya kan? Silahkan presentasikan hasil proyeknya pada siang hari ini. Silahkan. Kelompok mana yang sudah selesai nak? Oke, silahkan ke depan.
kita dulu. Pertanyaannya nanti lo tunggu orangnya kampung. Pembukaan. Ada Kak Aulia. Enggak usah bilang saya bisnya. Kak, Coba, Aulia aja, kan ini. dia bilang, Kak Aulia aja. Ini nak ini. Oh lah Kak Aulia, kau kan dapat pembukaan. Oh gini aja ya. Jangan gitu, nggak boleh gitu nak, nanti kedengaran suaramu. Baik, oke. Kelompok yang lain perhatikan, ada kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil proyeknya pada siang hari ini. Silakan nak. Selamat siang, kami dari kelompok 1 Ketua Malaysia akan mempresentasikan tentang hari kami, yaitu ketuaan pada Tapi kebebasan beragama tidak memaksakan seseorang untuk menurut agama tertentu menjalankan ibadah sesuai dengan. demikian hasil dari presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Mengapa kita harus bertoleransi antar agama di Indonesia? Jawabannya adalah kita harus bertoleransi antar umat beragama di Indonesia agar terjadinya kerukunan dan tidak terjadinya perpecahan. Demikian dan terima kasih. Kelompok 3, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Perkenalkan nama saya Tamu sekali. Nama saya Kimberly. Nama saya Juli. Nama saya Gabriel. Makna sila ketiga Pancasila berkaitan dengan hal tersebut. Tentu perlu memahami makna sila ketiga Pancasila lebih jauh. Berikut ini penjelasan terkait maknanya melansir dari BPIP. Sekian dulu presentasi dari kami. Sekiranya ada yang mau bertanya. Silahkan nak. Coba jelaskan menurut pendapatmu bagaimana penerapan sila ketiga di kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah kegiatan kerja bakti bersama-sama, bergotong royong, dan menumbuhkan rasa nasionalis. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Kami dari kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Shalom. Kami dari kelompok 2, kelompok kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkenalkan, nama saya Sergina Chanduri. Nama saya Yela Malika. Nama saya Di sini kami akan mempresentasikan nilai-nilai dari sila kedua. Yang pertama itu ada nilai kesopanan dan beradab. Dari yang kita ketahui, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya di sila ini mengajarkan tentang kesopanan dan juga keberadaban. Bayangkan jika di suatu negara itu tidak ada yang namanya kesopanan dan juga keberadaban. Pasti sistem pemasyarakatannya dan juga kehidupan masyarakatnya pasti tidak teratur kan. Oleh karena itu di sila ini diajarkan untuk kita saling menghargai dan juga menghormati sesama manusia. Sekian. Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sherry. Perkenalkan, nama saya Kevas. Nama saya Diva. Nama saya Sena. Nilai sila keempat. Pada nilai sila keempat terdapat simbol tersebut melambangkan tenaga rakyat serta mewakili hewan sosial yang berkumpul. Sekian nilai sila keempat. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan nak. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 4. Menurut pendapat kalian nih, di Indonesia ini apakah sudah berjalan dengan baik demokrasi? Ya tentu. Contohnya di tahun depan akan terjadi pemilu presiden dan wakil presiden. Tanya lagi? Ya. Oke,
Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Halo semuanya. Shalom. Nah, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang sudah kami lakukan tadi. Nah, pertama-tama nama saya Francisca Bulan Harsikasari. Nama saya Kristi Precious Yolanda. Nama saya Iqbal September sendiri. Nama saya Joseph Budi Putra. Nah, di sini kami akan mempresentasikan. Jadi di tugas dari kelompok 5 ini adalah penerapan dari sila kelima. Adapun bunyi dari sila kelima dari Pancasila ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam sila ini menegaskan pentingnya keadilan pada lingkungan masyarakat, di dalam kehidupan keluarga maupun di sekolah. Karena keadilan adalah sebagai dasar pembangunan untuk kemajuan dalam sebuah negara. Adapun contoh dari sikap dari sila kelima yang dapat kita aplikasikan atau kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, Suka memberi pertolongan kepada orang lain, menghormati hak-hak orang lain. Bersikap adil terhadap semua teman di sekolah, memberikan bantuan jika teman bermain kesusahan. Oke, dari begitu saja presentasi kami. Apakah kalian ada yang bertanya? Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah hukum telah diterapkan secara adil di Indonesia? Nah, menurut kami di Indonesia sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Tetapi masih ada tidak kesetaraan keadilan hukum di berbagai tempat atau di suatu daerah. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, silakan. Jadi pada hari ini inilah hasil dari kegiatan proyek kamu pada siang hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke ya. Baik. Saya mau bertanya. Bagaimana perasaanmu setelah kamu melaksanakan kegiatan pada hari ini? Senang. Senang ya? Ada yang sedih? Senang semua ya, berarti sukses proyek kita pada siang hari ini. Ya, sekarang kita refleksi sebentar dari kegiatan hari ini. Ya, apa yang kamu sukai dari kegiatan kita pada siang hari ini? Proyeknya, terus diskusinya, apalagi nak? Kerjasamanya, apalagi? Iya, saling tolong menolong juga. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kita nak. Oke ya. Baik. Silahkan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Dari nilai-nilai Pancasila. Silahkan nak. Kita dapat mengetahui nilai-nilai penting dalam Pancasila. Ya, bagus sekali. Dari sini kita bisa menerapkan, meraktekkan ya penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan kelima. Baik, saya akan membagikan kepada kamu ya evaluasi. Silahkan kamu kerjakan ya. Saya akan bagikan evaluasi. Kamu kerjakan selama 5 menit. Ya. 5 menit ya anak ya. Sudah? Ya, anak ya. Silahkan. Kamu kerjakan ya evaluasi ini. Jangan lupa nak buat nama kamu. Jangan lupa buat namanya. Ya, jangan lupa buat namanya, hari dan tanggal. Baik,
Sudah selesai ya, waktunya sudah. Sini nak, sini aja, di sini aja. Ya, oke, terima kasih. Ya, materi kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih buat kerjasamanya. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang keanekaragaman. Silakan kamu baca buku kamu di bab 4. Ya, di bab 4 dibaca. Kamu baca di literasi. Minggu depan ketika saya masuk nanti, saya akan bertanya kepada kamu tentang materi yang kamu baca tentang keanekaragaman di bab 4. Sebelum kita tutup ya pelajaran kita pada siang hari ini, silahkan kepada anak kami untuk membawakan lagu. Ya, kita tutup dengan sebuah lagu kebangsaan. Pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum kita pulang dan menyelesaikan kegiatan menutup kegiatan kita siang hari ini, silakan anak didik kami kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo anak. Materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih buat kerjasama anak didik kami semuanya yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk sekali lagi buat kita. Oke ya anak ya. Untuk itu sampai berjumpa minggu depan. Ayo ketua siap. Good afternoon, Chu. Sit down please. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.